Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Neng Yani Nurhayani, SHMH, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Baik, dalam waktu yang singkat ini, mungkin kurang lebih dalam waktu 15 menit, saya akan memaparkan dari submateri mengenai pengertian hukum acara perdata. Mungkin sebelum saya memaparkan materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Anzara Ahmadani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, kelas C. Ya, mungkin kita lanjutkan saja ke materi, yang mana materinya itu mengenai pengertian hukum acara perdata. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih hukum acara perdata itu, lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu hukum. Nah, di sini menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum juga adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Jadi intinya hukum itu merupakan peraturan untuk mengatur manusia, baik itu individu ataupun dalam bermasyarakat. Nah, kenapa sih hukum itu harus dibuat? Ya, tentu saja dong hukum itu harus dibuat. Hukum dibuat itu untuk memberikan arahan atau tujuan hidup kepada seseorang agar tujuan hidupnya itu berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran. Ya, intinya hidupnya itu lebih terarah, lebih teratur lagi. Mungkin itu tujuannya. Coba deh bayangin, kalau misalnya hukum itu tidak ada. Rasa-rasanya tidak mungkin ya kalau hukum itu tidak ada. Karena kalau hukum itu tidak ada, maka yang akan terjadi itu hanya sebuah kekacauan. Kekacauan di masyarakat. Kenapa? Karena tidak adanya peraturan, tidak ada pedoman, petunjuk, tidak ada yang menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin itu yang akan terjadi. Pencurian di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Orang akan seenaknya melakukan perbuatan tanpa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kenapa orang-orang akan seenaknya melakukan perbuatan? Karena kan mereka juga tidak tahu, tidak mengetahui, karena tidak adanya hukum, tidak ada peraturan, tidak ada yang memberi petunjuk pada mereka apa itu benar, apa itu salah. Meskipun yang mereka lakukan adalah salah. Jadi, tidak mungkin kalau di dunia ini tidak ada hukum. Mungkin kurang lebih seperti itu mengenai apa itu hukum. Selanjutnya mengenai pengertian hukum acara perdata. Nah, dari beberapa pengertian mengenai hukum acara perdata ini, ada beberapa para ahli yang memaparkan apa itu hukum acara perdata. Yang pertama, menurut Profesor Dr. R. Wirjono SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan
yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan perjalanannya peraturan-peraturan hukum perdata. Yang kedua ada menurut Profesor Dr. R. Supomo, SH. Menurutnya dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata, menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara. Yang ketiga ada menurut Profesor Dr. Sudikno Mertukusumo, SH. Menurutnya, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya hukum perdata material dengan peraturan hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata sebagaimana mestinya. Nah, hukum acara perdata ini dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan atau melalui hakim, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. Nah, pada umumnya, peraturan-peraturan hukum secara perdata itu bersifat mengatur dan memaksa. Hukum acara perdata yang bersifat mengatur dan memaksa ini tidak dapat dikesampingkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan pihak-pihak yang berkepentingan ini harus tunduk dan harus menaatinya. Kenapa? Karena hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan pelaksanaan daripada putusannya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan barusan ada manfaatnya bagi kawan-kawan sekalian. Yang tadinya kurang paham menjadi agak lebih paham. Sebelumnya mohon maaf, saya memaparkannya seadanya. Kenapa saya bilang memaparkan? Karena kalau misal menjelaskan, saya juga masih butuh penjelasan. Mungkin apabila ada koreksi dari kawan-kawan sekalian, insya Allah saya sangat senang sekali menerima tanggapan, sanggahan dari kawan-kawan sekalian. Mungkin sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum